Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hari ini sama-sama berdoa, ya, sama-sama berharap semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, ya. Terus semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman, terus juga kelancaran dalam menerapkan, ya, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Nah, untuk itu Ibu absen terlebih dahulu, ya. Kalau Ibu panggil namanya, kalian cukup angkat tangan. Anshi, Gongshe, Liu Yuxin, Lu Keran, Qi Keyin, Su Jiaji, Yu Shixin, Yu Yan, Zhao Xiaotang. Alhamdulillah hari ini semuanya berhadir, ya, semuanya lengkap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi membiasakan akhlak terpuji, ya. Nah, di sini ada yang suka baca komik lah? Ada? Berarti pas nih. Kita hari ini akan belajar menggunakan media pembelajaran komik, ya. Nah, jadi semoga nanti pembelajaran kita bisa menyenangkan, ya, untuk kalian juga untuk Ibu, ya. Nah, untuk itu kita langsung ke materi, ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang membiasakan akhlak terpuji. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari akhlak terpuji? Iya, betul, ada ikhtiar. Terus ada lagi tawakal, betul. Ya, ada. Iya, betul, ada sabar. Terus ada syukur, betul. Ada lagi. Iya, ada qanaah. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang 5 poin utama ini, ya. Ya, yang pertama ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini usaha sungguh-sungguh, ya, yang kita lakukan dalam mencapai tujuan baik, ya, dengan segenap kemampuan kita yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kita menggunakan kemampuan kita, berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Ya, di sini ada yang sudah terpikir lah cita-citanya mau jadi apa, atau setelah lulus dari MTS kalian mau melanjutkan sekolah misalnya, atau nanti lanjut kuliah terus mau kerja di mana misalnya. Iya, mau jadi guru, oke, masya Allah. Terus iya, jadi menteri pendidikan, masya Allah. Oke, ada lagi, iya, mau kuliah di luar negeri, oke, masya Allah. Terus ada lagi, mau jadi kepala sekolah, oke, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Oke, nah jadi kita doakan, ya, sama-sama semoga cita-cita kalian, cita-cita teman-teman kita bisa terwujud, ya. Nah, untuk mewujudkan mimpi kita, cita-cita kita, maka kita diperintahkan untuk berusaha, ya, berikhtiar. Nah, dalil nakli ikhtiar ini ada dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat ke-10. Ya, di sana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertebaran di muka bumi, ya, untuk mencari karunia Allah, ya. Kita diperintahkan untuk berusaha, kita berikhtiar, ya. Nah, jadi kalau kita ambil kata kuncinya dari kata ikhtiar ini adalah usaha sungguh-sungguh. Nah, lanjut ada yang kedua adalah tawakal. Nah, tawakal ini, ya, sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar,
setelah kita berusaha. Contohnya tadi di sini ada yang pengen salah satunya menjadi guru. Nah, maka kita akan berusaha, berikhtiar bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan kita ini ya. Nah, setelah kita berikhtiar, maka kita diperintahkan untuk bertawakal. Kita berdoa, kita berserah diri kepada Allah, kita meminta pertolongan kepadanya ya. Nah, dalil nakli perintah tawakal ini ada dalam surah Ali Imran, surah ketiga ya, ayat ke-159. Ya, di sana kita diperintahkan setelah kita berikhtiar, kita membulatkan tekad kita, maka kita diperintahkan untuk bertawakal ya, berserah diri kepada Allah. Ya, jadi kalau kita ambil kata kuncinya dari tawakal ini adalah berserah diri ya, berserah diri. Nah, terus ada sabar. Nah, sabar ini adalah sikap kita, sikap diri dalam menahan segala cobaan, kemudian kesulitan dan perbedaan yang tanpa kita mengeluh ya. Jadi contohnya misalnya di sini tadi ada yang pengen kuliah ke luar negeri. Nah, Masya Allah ya. Maka dalam mencapai tujuan kita, tentu kita kan kalau ke luar negeri berarti kita misalnya belajar bahasa orang lain, bahasa asing. Nah, maka di sana kita diperintahkan untuk bersabar ya. Tentu itu bukan hal mudah, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin ya. Jadi kita diperintahkan untuk bersabar dalam proses kita mencapai tujuan. Nah, dalil nakli perintah sabar ini ada dalam Quran surah Luqman ya, surah ke-31 ayat 17. Di sana kita diperintahkan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala yang menimpa kita ya. Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari kata sabar ini, kita ambil kata kuncinya adalah menahan diri ya, menahan diri dari segala sesuatu yang menimpa kita. Jadi menahan diri. Sekarang ada syukur. Nah, syukur ya ini adalah sikap kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Masya Allah, tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Kita tidak habis-habisnya bersyukur, bahkan setiap hari pun kita bersyukur. Tentu bisa dikatakan itu tidak cukup untuk mensyukuri nikmat Allah. Maka dari itu kita terus bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi dalil nakli perintah bersyukur salah satunya ada dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 114. Di sana kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita ambil kata kuncinya adalah berterima kasih ya, berterima kasih kepada Allah. Nah, selanjutnya ada qanaah. Nah, qanaah ini adalah sikap kita, sikap diri merasa cukup ya, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita merasa cukup atas yang karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Dalil nakli perintah qanaah ini ada dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 32 ya. Di sana kita diperintahkan untuk jangan iri hati terhadap sebagian yang lain yang Allah berikan nikmat atau karunia yang lebih ya. Jadi kita diperintahkan untuk qanaah, merasa cukup, jangan iri terhadap rezeki yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya ya. Jadi kita diperintahkan untuk qanaah. Nah, jadi kalau kita ambil kata kuncinya ya, qanaah di sini adalah merasa cukup ya. Oke. Nah, setelah kita belajar ya tentang membiasakan akhlak terpuji, nah, maka kita akan belajar melalui media komik ya. Nah, bisa terlihat ya? Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini ya, yang pertama di sini ada membiasakan akhlak terpuji, covernya ya. Nah, sinopsisnya di sini komiknya membicarakan tentang membiasakan akhlak terpuji yang menerapkan di lingkungan sekitar kita, dan di komik ini cerita utamanya ada di sekolah. Oke.
Di sini ada perkenalan karakter. Perkenalan karakter. Di sini ada Pak Wang, terus ada Ibu Cu, ada Yoki, ya, ada Kiki, dan ada Yao Yao. Nah, mereka ini yang akan menjadi tokoh-tokohnya, ya, karakter-karakternya di cerita kita. Oke, yang pertama ada membiasakan akhlak terpuji. Yang pertama ada ikhtiar. Nah, di sini ceritanya lokasinya ada di kelas, ya, yang mana Yoki ya sedang merasa kesulitan dalam memahami materi, ya. Nah, maka ada teman-temannya di sini, ada Yao Yao dan Kiki, untuk mengajak Yoki untuk belajar bersama, ya, untuk memahami materi. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, kita tadi bisa meneladani kalau kita tidak memahami materi, contohnya, ya, kita berusaha misalnya dengan mencatat poin-poin pentingnya, kemudian belajar bersama dengan teman-teman atau belajar di rumah atau dimanapun kalian mau belajar, kita berusaha untuk memahami materi, ya. Nah, terus lanjut, ya, di sini ada tawakal. Nah, lokasinya ada di taman, contoh tawakal. Ya. Di sini ada Yoki, ya, sudah belajar katanya, ya, tapi merasa khawatir, masih khawatir dengan hasilnya. Nah, maka Yao Yao dan Kiki di sini hadir, ya, untuk mengingatkan bahwa setelah kita berusaha, kita bertawakal. Nah, di sini kita bisa ikut meneladani, ya, dalam usaha yang kita lakukan. Setelah kita berusaha, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya bagaimana hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya hati kita tenang, ya. Kita berharap kepada Allah, berharap hasil yang terbaik dari Allah. Oke. Nah, lanjut ada contoh sabar. Nah, di sini sabar lokasinya ada di kantin. Oke, ada Yoki, ada Kiki, dan ada Yao Yao. Nah, kata Yoki di sini ia sedang merasa kesal karena menunggu antrian terlalu lama, katanya, ya. Nah, di sini teman-temannya mengingatkan bahwa dalam segala sesuatu, entah itu cobaan, kesulitan, atau apapun hal yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, maka kita bersabar. Nah, di sini kita bisa meneladani, ya, untuk bersabar ketika segala sesuatu yang kita harapkan itu tidak terjadi. Nah, lanjut. Nah, di sini ada syukur. Nah, selanjutnya ada syukur. Oke. Di sini lokasinya ada di perpustakaan. Ya, contohnya di sini ada Pak Wang sedang mengatakan, menjelaskan bahwa perpustakaan ini adalah tempat kita belajar, tempat kita belajar. Nah, maka meskipun sederhana tapi tetap bermanfaat. Nah, jadi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kita bisa meneladani nih dari contoh komik ini, dalam segala sesuatu, entah itu misalnya spedol. Nah, ibu berarti memiliki spedol, berarti ibu harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya. Karena dengan spedol ini, ya, perantara spedol ini, ibu bisa menulis di papan tulis. Nah, bisa memudahkan ibu untuk menyampaikan materi. Jadi ibu harus bersyukur. Nah, kalian juga misalnya hari ini diberikan kesempatan untuk berhadir dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan hati yang bahagia, maka kita sama-sama bersyukur. Oke, nah lanjut. Nah, di sini ada qanaah. Ya, yang terakhir ada contoh membiasakan akhlak terpuji, qanaah. Di sini tempatnya, lokasinya ada di parkiran, ya, parkiran sekolah. Nah, di sini ada Yoki yang merasa melihat nikmat yang Allah berikan kepada teman-temannya itu lebih bagus, ya. Ia melihat kendaraan atau motor teman-temannya itu lebih bagus dari miliknya. Nah, ada teman-temannya, ada Yao Yao, ada Kiki. Mereka mengingatkan bahwa rezeki itu Allah sudah mengaturnya untuk hamba-hambanya, ya. Jadi mereka mengingatkan untuk kita merasa cukup. Nah, jadi kita bisa meneladani dari contoh ini, ya, untuk merasa cukup atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena Allah sudah mengatur segalanya itu, mengetahui
apa yang pantas, apa yang tidak pantas, apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Jadi kita harus merasa cukup, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Jadi qanaah. Nah, jadi setelah kita belajar tentang membiasakan akhlak terpuji, ya, kita sama-sama berharap, sama-sama berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya kata-kata, ya, bukan hanya kalimat, bukan hanya pengetahuan atau transfer pengetahuan saja. Kita sama-sama berharap, ya, sama-sama belajar untuk membiasakan akhlak terpuji ini. Kita sama-sama berniat untuk mengamalkannya, ya. Ya, semoga Allah berikan kelancaran kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, ya. Oke, nah sampai di sini Ibu harap kalian bisa memahaminya, ya. Kalaupun belum memahaminya, ya semoga nanti bisa memahaminya, ya. Entah itu kalian bisa belajar bersama. Nah, untuk itu kita sama-sama berdoa, ya, semoga pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita di masa depan, dunia dan akhirat, ya. Nah, untuk itu untuk menutup kegiatan kita hari ini, ya, sama-sama kita mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah, terima kasih atas kehadiran kalian semuanya, ya, terima kasih atas segala perhatian dan antusias kalian, ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.